Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan sharing-sharing membahas konsultasi hukum dari sahabat viewers. Yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini yaitu berkaitan dengan gugatan perceraian nih. Ada pertanyaan seperti ini, saya tampilkan dan saya bacakan. Bang, kalau misalkan istri gugat cerai suami, terus suami gugat balik istri, apakah hukumnya sama? Apakah hukumnya sama seperti yang abang jelaskan di video? Baik, langsung saja kita bahas. Saya pernah menjelaskan di video yang sebelumnya bahwa ketika seorang istri digugat cerai oleh suaminya di pengadilan agama, kita berbicara perspektif di pengadilan agama ya, maka si istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik. Istilah hukumnya adalah gugatan rekonvensi. Pada intinya mengajukan tuntutan balik kepada si suami yang mengajukan permohonan cerai talak kepada si istrinya tersebut di pengadilan agama. Nah, tuntutan-tuntutan tersebut atau gugatan rekonvensi tersebut dapat diajukan bersamaan pada saat menyampaikan jawaban atas gugatan atau permohonan cerai talak dari suaminya. Dan beberapa hal yang bisa dituntut balik, bisa digugat balik dari istri yang digugat cerai oleh suaminya di pengadilan agama, antara lain adalah nafkah iddah, kemudian nafkah mut'ah, nafkah madiyah, kemudian hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Nah, itu adalah beberapa hal yang boleh dan sebetulnya hak dari seorang istri ketika digugat cerai atau diceraikan dengan cerai talak oleh suaminya di pengadilan agama. Itu hak dari seorang istri untuk meminta tuntutan-tuntutan tersebut. Nah, sekarang dibalik nih, gimana kalau misalkan yang mengajukan perceraiannya adalah pihak istri? Dalam hal ini disebut dengan cerai gugat. Jadi si istri yang menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama. Bisa nggak si suami ini mengajukan tuntutan balik, mengajukan gugatan balik kepada si istrinya tersebut di pengadilan? Kemudian dituangkan di dalam gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawaban atas gugatan cerai dari istrinya tersebut. Jawabannya bisa dan boleh-boleh saja, hanya saja terbatas. Terbatasnya seperti apa? Begini, suami yang digugat cerai oleh istrinya di pengadilan agama, dia berhak untuk mengajukan gugatan balik berupa tuntutan hak asuh anak. Ya, berupa tuntutan hak asuh anak. Selain itu, saya rasa tidak memungkinkan dan tidak bisa seorang suami mengajukan gugatan balik atau tuntutan balik berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, ataupun juga nafkah madiyah. Itu tidak ada istilah nafkah iddah, nafkah mut'ah harus dibayarkan dari istri kepada suaminya di pengadilan agama, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan si suami tersebut mau mengajukan tuntutan balik, mau mengajukan gugatan balik, itu hanya bisa mengajukan diantaranya adalah gugatan hak asuh anak, kemudian bisa juga sih mengajukan gugatan harta bersama atau harta gonogini. Hanya saja biasanya itu perlu waktu yang lama. Biasanya kalau mengajukan gugatan harta bersama pada saat proses gugatan perceraian, itu biasanya akan disarankan untuk diselesaikan nanti kalau misalkan gugatan perceraiannya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sudah diputus bercerai, barulah ngurus gugatan harta bersama atau harta gonogininya. Itu ya, jadi kalau misalkan suami yang digugat cerai istrinya di pengadilan agama, dia bisa menuntut balik, hanya saja tuntutan baliknya paling berupa gugatan hak asuh anak. Dan itu pun harus bisa membuktikan alasan-alasannya. Karena biasanya kalau hak asuh anak, kalau anaknya berusia di bawah 12 tahun atau 12 tahun ke bawah, biasanya hak asuhnya tersebut diberikan oleh pengadilan kepada si istri, kepada si ibunya tersebut. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.